Setelah 5 Juli kemarin ya diresmikan langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Bapak Agustinus C. Hadula. Dan seperti apa pengoperasiannya sampai saat ini? Apakah sudah dilakukan tes perdana ya di Laboratorium TCM RSUD Komodo Kabupaten Manggarai Barat ini, dan bagaimana dengan kesiapan tenaga medis di sana? Nah ini apakah dijamin ya sudah bisa mengoperasikan lab TCM ini secara total seperti itu, dan bagaimana nantinya ya dengan tes TCM ini ya untuk penyakit TBC ya atau tuberkulosis ini yang memang dikhususkan ya TCM ini untuk tuberkulosis. Nah, kalau sudah dialihfungsikan untuk pemeriksaan swab COVID-19, lalu bagaimana dengan pemeriksaan TBC? Karena kita tahu TBC sendiri termasuk salah satu penyakit yang paling mematikan ya dengan angka kematian cukup tinggi di Indonesia. Sudah bersama kami pendengar pagi hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Paulus Mami. Selamat pagi Pak Paulus. Oke. Pak Paulus. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Kabar baik ya? Ya, selamat baik. Oke, ini selamat ya sudah beroperasinya laboratorium TCM di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Manggarai Barat ya, Pak Paulus. Ya, betul, ya. Oke, dan ini kalau untuk sudah ada pemeriksaan perdana kah di lab TCM tersebut? Ya, ada beberapa hari yang lalu sudah dilakukan pemeriksaan perdana. Sampai kemarin juga sudah ada juga yang diperiksa untuk tes yang kedua. Jadi yang dengan hasil reaksi kemarin itu. Oke, dan memang ini kalau untuk tes swab ya di laboratorium TCM ini dengan metode TCM ini memang lebih cepat ya? Ya, betul. Oke, lebih cepat waktunya ini bisa menghabiskan berapa lama waktu kalau menggunakan metode TCM ini, Pak Paulus? Yang kemarin itu kurang lebih hampir 2 jam ya, Kak. Oke, berarti kurang dari 2 jam sudah bisa mengetahui ya apakah pasien tersebut positif atau negatif COVID begitu ya? Iya. Nah, ini menariknya juga bahwa untuk laboratorium TCM di Kabupaten Manggarai Barat ini memang sudah ada sejak tahun 2017. Benar begitu ya, Pak Paulus? Iya, betul. Dan memang untuk TCM ini diberlakukan sebenarnya diperuntukkan khusus untuk pemeriksaan penyakit tuberkulosis begitu ya? Iya. Nah, ini kalau sudah dialihfungsikan menjadi untuk pemeriksaan COVID, lalu bagaimana nih dengan pemeriksaan penyakit tuberkulosis nanti, Pak Paulus? Mengingat bahwa Indonesia sendiri ini angka kematian dengan penyakit TBC ini cukup tinggi di Indonesia. Iya. Kalau soal topik yang berhubungan dengan tuberkulosis, itu sekarang sedang ditempatkan di ruangan khusus yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang mengurus itu sekarang. Jadi pemeriksaannya bagaimana itu alat yang digunakan? Karena ini alatnya sudah dialihfungsikan untuk COVID. Ya, untuk sementara ya saya masih konfirmasi dengan yang mengurusnya karena kemarin baru selesai juga itu pemasangan. Halo Pak Paulus. Iya, pagi. Iya, jadi memang untuk pemeriksaan tuberkulosis ini masih tetap bisa dilakukan begitu ya? Iya, masih bisa ya. Nah, Pak Paulus, ini kalau untuk tenaga medis ini ada berapa orang nih yang dikhususkan untuk mengoperasikan pemeriksaan di laboratorium TCM ini, Pak? Kalau tenaga medis kemarin memang ada sudah dilatih beberapa orang dokter yang penanggung jawabnya memang sebenarnya kami sudah kerjasama dengan dokter patologi yang ada dari Makassar, tapi saat ini beliau belum sampai. Juga ada dokter penanggung jawab, dokter ahli juga di sini. Terus
tenaga medis lain juga ada dengan tenaga-tenaga paramedis. Oke, dan ini mereka sudah melewati tahap latihan dan semacamnya? Ya, itu sudah dilakukan pelatihan gitu. Oke, dan dipastikan ini bisa dioperasikan secara baik dan benar begitu ya? Iya, betul. Nah, Pak Paulus, kalau informasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan ya untuk cartridge ya. Ini khusus untuk alat dengan metode TCM ini harus menggunakan cartridge begitu. Nah, ini kalau boleh tahu, apakah memang cartridge ini hanya bisa diandalkan dengan bantuan? Apa karena biayanya atau harganya cukup mahal begitu di pasaran sehingga baru-baru ini Pemkab Mambar mendapatkan bantuan cartridge, Pak Paul? Ya, di samping mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, kami juga ada anggaran itu untuk belanja cartridge-nya. Halo, Pak Paul. Ya, betul. Ya. Ya, jadi memang di tahap awal kemarin cartridge ini mendapat diberikan bantuan begitu ya dari Kemenkes. Tapi selanjutnya ini kalau jumlah cartridge-nya sudah mulai menipis ya, stoknya sudah mulai menipis, ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah menyiapkan ya anggaran untuk membeli cartridge sendiri seperti itu ya. Ya, betul. Ya, dan untuk cartridge ini memang sulit didapatkan atau memang mudah didapatkan Pak di pasaran? Untuk sementara memang agak sulit ya, karena kami sudah pesan itu. Ini kan tergantung dari kementerian juga ini soal alat-alat ini. Kalau dia punya perusahaan bisa kita langsung ke perusahaan dan tidak ada persoalan, maka itu akan lancar. Tapi ini kan hampir seluruh wilayah ya butuh, sehingga mungkin ini mengalami kendala juga. Oke, kendalanya apa tuh Pak? Ya, kalau seperti ini kita dulu ada pesan, sampai sekarang juga itu kan yang kita pesan kadang-kadang tidak sesuai yang diharapkan. Oke, yang tidak sesuai harapan ini apakah stoknya atau seperti itu? Kadang ada, kadang tidak ada begitu? Atau? Iya, ada jumlah. Nah, kalau kemarin bantuan dari kementerian itu ada berapa banyak nih jumlah cartridge? Kalau jumlah kemarin saya tidak persis kemarin sudah diserahkan ke rumah sakit itu. Oke, dan sampai saat ini memang karena laboratoriumnya ini baru beroperasi sejak diresmikan tanggal 5 kemarin, artinya stok cartridge ini masih banyak begitu ya, dan tidak ada kekurangan cartridge ya di RSUD Komodo ya Pak Paul? Ya, untuk sementara mungkin kita lihat masih bisa. Hanya kita lihat dengan sekarang ini dengan adanya pelaku perjalanan yang karena daerah kami tempat keluar masuk punya orang-orang, tentu kita harus memprioritaskan mereka-mereka yang asal dari zona merah dan ada gejala gitu. Oke, apalagi Labuan Bajo ini kan salah satu destinasi wisata begitu ya. Jadi mendunia, apalagi sudah memasuki tatanan hidup baru ini, pastinya nanti akan banyak begitu ya pengunjung ya, baik itu dari mancanegara maupun pengunjung lokal ini yang mendatangi Labuan Bajo atau Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan, dan pastinya kehadiran laboratorium ini sangat membantu. Dan lagi-lagi cartridge ini juga harus tetap memadai stoknya ya Pak? Ya, kalau soal cartridge ini kan harapan kita di samping pemerintah daerah merencanakan ini, kita mungkin butuh juga support dari provinsi, karena kita daerah pintu masuk jadi bukan hanya kabupaten ini, kelihatannya hampir daerah lain juga yang lewat sini yang perlu mungkin masuk. Kalau dia sudah
hasil screening harus kita lakukan itu pasti kita butuh alat-alat itu. Nah, ini untuk menjaga-jaga saja Pak Paulus ya. Kalau nanti suatu waktu ketersediaan stok cartridge ini sudah mulai menipis bahkan kosong sama sekali dan dibutuhkan secepatnya untuk pemeriksaan swab ya begitu. Apa antisipasinya nih Pak? Kalau antisipasi kami sekarang kan tetap kami buat selain kami rencana untuk pembelian, tapi kami ada permintaan untuk buffer stok baik dari provinsi maupun pusat. Oke, jadi untuk antisipatif lainnya, Pak, apakah nanti juga akan dilakukan pengiriman hasil swab ya sampel swab ini ke provinsi lagi atau ke rumah sakit terdekat yang ada di Daratan Flores seperti itu? Ya, kalau jalan terakhir kalau memang itu nanti kehabisan maka kami akan lakukan seperti sistem rujukan dari yang apakah ke provinsi atau rumah sakit yang ada di Flores. Oke, itu menjadi jalan tempuh juga ya kalau nanti cartridge yang dibutuhkan ini mulai menipis bahkan kosong seperti itu. Baik, Pak Paulus, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini kebersamaannya dengan Pro 1 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Paulus, selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih, selamat pagi, salam untuk semua. Nah, pendengar, sudah bersama kita Paulus Mami, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat yang sudah menjelaskan bahwa ini sudah beroperasi sejak 5 Juli 2020 ya, Laboratorium TCM di RSUD Komodo Manggarai Barat. Untuk tenaga medisnya ini sudah dijamin, sudah dipastikan terlatih ya, mendapat latihan khusus seperti itu. Dan untuk ketersediaan cartridge ya, ini menjadi alat khusus ya yang mendukung laboratorium TCM ya peralihan fungsi untuk pemeriksaan tuberkulosis awalnya menjadi pemeriksaan COVID-19 ini harus membutuhkan cartridge sebagai alat khusus dan kemarin baru mendapat bantuan dari Kemenkes. Nah ini kalau stoknya sudah mulai menipis juga sudah ada langkah antisipatif ya dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pendengar. Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI ND Radio Tanggap Bencana COVID-19. Pastikan Anda terus menyaksikan kami, menyimak siaran kami pagi hari ini melalui FM 100,5 MHz dan juga AM 783 kHz. Anda juga bisa langsung menyaksikan kami melalui live streaming YouTube channel di RRI ND dan juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI ND.